Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa yang ketiga. Sahabat, dalam acara Oase Rohani Katolik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, kemudian merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini kita akan membaca dari kitab kedua Samuel, dan kemudian kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Santo Markus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Yohanes Budi Raharjo SDB. Romo Budi, terima kasih Romo bersedia hadir dan memberikan inspirasi. Ya, terima kasih sama-sama Audrey, dan kepada pendengar, pemirsa dimanapun, selamat berjumpa kembali. Terima kasih Romo. Baik, Romo, kita mulai edisi hari ini ya Romo ya? Ya. Baik, sahabat, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita hari ini dengan doa pembuka. Kita mohon kehadiran Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, jauhkanlah aku dari sikap rakus dan tamak dan jahat juga pada sesama manusia. Sadarkanlah aku jika ternyata ada ucapan dan tingkah laku hidupku yang dapat mencelakakan sesama dan diriku sendiri. Bapa, ampunilah kami dan kesalahan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Allah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hambanya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Pembacaan diambil dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin. Makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing, domba, atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku
dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan. Malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Karena dengan perbuatan itu, engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah." Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak, dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menggali inspirasi rohani dari bacaan hari ini. Romo Budi, kitab kedua Samuel ini sebenarnya kita sering dengar ya, Romo ya, suatu perikop yang udah sering kita dengar ya, Romo. Betul. Tapi aku rasa Romo punya sisi pandangan lain ini mengenai inspirasi yang bisa kita dapatkan, Romo. Baik, ya. Kitab Samuel bagian dari kitab-kitab sejarah di Perjanjian Lama. Dan sudah lama kita membaca dari kitab Samuel untuk bacaan pertama, dari yang pertama yang sampai kedua, mulai cerita tentang Samuel itu sendiri yang dipilih Tuhan, lalu dia memilih raja yang pertama, Saul, dan kemudian penggantinya, Daud. Karena Saul tidak taat, sudah ditolak, dan kita sekarang masuk dalam episode salah satu kehidupan dari Raja Daud. Dan intinya seperti kita tadi sudah dengar adalah Daud jatuh dalam dosa. Dan dosa yang luar biasa besarnya. Menyangkut beberapa perintah dari 10 perintah Allah. Dan ini yang menarik, kitab suci ditulis oleh penulis orang-orang Yahudi, itu bukan untuk tulis yang bagus-bagus saja, untuk membanggakan yang hebat-hebat, yang baik, tentang tokoh-tokohnya, raja-rajanya, atau bangsanya, tetapi nampak diceritakan apa saja, termasuk kejelekannya, termasuk kedosaannya yang sangat besar. Dan saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam suratnya yang kedua, bab 3, ayat 15. Dia berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil," kepada Timotius, Paulus mengatakan, "engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu." Jadi tujuannya ditulis tuh untuk memberi hikmat, kebijaksanaan kepada kita, bukan untuk membanggakan ini atau itu, ya. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Karena kitab suci itu buku iman, ditulis oleh orang-orang yang beriman dan dibaca oleh orang-orang yang beriman, yang gunanya untuk terus menuntun kita ke jalan keselamatan. Dan yang namanya keselamatan itu bukan artinya sekedar neraka atau surga. Tapi dalam arti yang penuh, keselamatan itu adalah kesempurnaan hidup. Kepenuhan kasih. Keselamatan bukan di akhir ya, dari sekarang pun dari kita sekarang, harus berusaha. betul. Ya. Seperti kerajaan Allah bukan hanya nanti. Bahkan orang berkata surga juga bukan nanti. Sekarang pun, di mana orang hidup dalam rahmat Tuhan, dan itu sudah mengalami keselamatan di dunia ini. Ya, kerajaan Allah di dunia ini, pengalaman kehidupan surgawi dalam kasih, di mana ada Allah, ada kasih, ya, ada kasih, ada Allah, disitulah, ya. Jadi seperti itu. Dan Paulus juga mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya kitab-kitab suci itu, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, seperti ini sekarang, menyatakan kesalahan. Kesalahannya siapa? Kesalahannya Daud. Dan itu bukan main. Itu orang nomor 1 menjadi
tolok ukur. Ya, udah raja pilihan Allah juga ya Romo ya. Raja yang ideal dianggap itu Daud. Kayak benchmarknya ya, itu Daud. Itu legend gitu ya. Hebat sekali, sangat dihormati, sangat diagungkan. Namun dia juga berdosa. Dan mau dinyatakan ini, menyatakan kesalahan untuk kemudian tidak hanya berhenti menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu yang menarik dari kitab suci ya. Jadi kita mau pandang dari segi itu perikop ini ya. Dan mari kita lihat bagaimana itu bisa memberi hikmat kepada kita dan bagaimana itu menyatakan kesalahan sudah jelas ya. Jadi seperti di dalam perikop sebelumnya, sebelum perikop ini, itu kan diceritakan bagaimana Daud itu berdosa. Satu hari dia lihat dari tingkat itu ya, dari atas ya, ada wanita yang sedang mandi. Dan dia melihat, wah cantik sekali ya, dan tentu ada keinginan kemudian dengan wanita itu, lalu samanya raja, punya segala kuasa. Minta siapa orang itu? Oh, itu istrinya Uria. Oh, panggil dong. Dan seterusnya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa yang lain. Nah, kalau 10 perintah Allah kan ada perintah 9. Jangan menginginkan istri sesamamu. Ya, dia sudah menginginkan. Ya, lalu jangan berzina. Dia berzina. Kemudian ya, dan itu nanti ada dosa tambahan lagi. Ketika dia sudah melakukan perzinahan itu, adultery ya, dalam bahasa Inggris, Indonesia kurang membedakan, ada fornication, ada adultery. Dan fornication itu berhubungan persetubuhan di luar perkawinan. Tapi kalau adultery dosanya tambah lagi, karena yang berelasinya itu orang yang sudah punya ikatan perkawinan. Ya, udah punya suami, udah punya istri, dosanya tambah lagi. Lebih berat ya, Romo. Lebih berat, jadi double. Karena perzinahan persetubuhan itu kan bisa antara dua orang yang tidak ada ikatan perkawinan. Dan ini lebih berat, sama-sama sudah terikat. Ya, tambah lagi ya, dan itu. Lalu kita tahu ceritanya bagaimana Daud mau menghapus jejak. Ya, biarpun dulu belum ada jejak digital, tapi selalu perbuatan ada jejaknya. Ya. Karena apa? Karena dia dilaporin. Bathsheba kemudian kasih lapor, saya hamil. Wah, itu jejaknya di situ. Bagaimana ini menghapus jejak kan? Ya. Dan dia pikir kan, ya, panggil Uria dari medan perang. Kan lagi perang di maju sama panglimanya, dia enak-enak di istana. Lalu itu kan, kita tahu ceritanya, lalu di-entertain, pura-pura nanya kabarnya gimana. Oke, kamu pulang ya ke rumah ya, sana bersenang-senang dengan istrimu. Ternyata dia tidak mau pulang. Iya, karena dia solidar dengan temannya. Mereka lagi susah, gimana saya mau senang-senang, saya dibuat, oke, kemudian dikasih makan lagi, dibikin mabok supaya pulang. Nggak pulang juga. Nah, di situ kemudian nggak berhasil menghapus jejak ini, pikirannya lalu gimana? Tidak lain adalah mau menghabisi Uria. Bikin surat rahasia memo ke panglimanya di sana, taruh Uria di tempat yang paling hebat pertempurannya, taruh dia di depan, dia lagi di situ, mundur semua biar dia mati. Gila kan itu, luar biasa itu. Ya, dan betul mati. Dan setelah mati, ya, dia merasa sudah jejaknya hilang ya. Dan ini si Bathsheba bebas sekarang ya kan, istrinya Uria itu diambil istri. Maka dengan demikian mestinya kalau gitu punya anak kan orang sudah pikir ya pantas sudah jadi istrinya. Ya. Tapi ya itu Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu. Lalu utus Nathan yang perikop ini. Dan di situ menariknya untuk mendidik kita. Di mana dosa berawal dari hal yang sedikit itu. Hal yang sepele ya. Dan ketika di awal tidak segera ditolak, lalu ya godaan itu berbuah di dalam perbuatan.
Dan ketika sudah membuat perbuatan dosa, orang mau menyembunyikannya pasti. Dan ketika tidak berhasil, dia juga melakukan dosa yang lain. Dan tambah lagi dosanya sampai membunuh. Ya. Jadi menutup dosa dengan dosa ya Romo jadinya ya. Dan itu yang luar biasa ya, melanggar 3 itu dari 10 perintah Allah. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan berzinah, jangan membunuh. Fatal sekali ya. Dan menarik juga bagaimana kemudian Nabi Nathan yang diutus untuk menyadarkan Daud tidak langsung ngomong kamu berdosa, melanggar ini. Tidak. Dia pakai cerita. Dan ceritanya itu seperti itu tadi. Ada orang kaya punya banyak domba, ada orang miskin punya 1, orang kaya kedatangan tamu, mau menjamu, bukannya ambil dari saya yang banyak, dia ambil tetangganya yang miskin yang punya 1. Nah, itu membuat Daud terusik rasa keadilannya otomatis. Orang ini harus mati. Jahat sekali, tanpa belas kasih. Dan dia harus dihukum 4 kali lipat. Artinya sangat parah. Dan di situ momen masuk. Nathan bilang, kamu orangnya. Karena ini dan itu. Dan langsung Daud tahu dia berdosa. Dia sadar dia berdosa. Ya. Tapi di situ yang menjadi menarik bahwa kemudian cerita itu memang membuka pikiran untuk menyatakan kebenaran. Ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kebenaran. Maka Yesus juga kalau mengajar banyak dengan cerita perumpamaan, bukan? Seperti Nathan tadi perumpamaan. Lebih membuka pikiran, tidak threatening, membuka pikiran dan orang menyadari itu. Dan kita tahu kemudian ceritanya Daud itu bertobat, menyesali dosanya. Sampai dikatakan Mazmur 51, Mazmur pertobatan yang tentu dipilih sebagai Mazmur tanggapan itu sungguh sangat indah dalam arti mengungkapkan orang yang sangat menyesali dosanya, itu dikatakan digubah oleh Daud karena peristiwa itu, ketika dia menyadari itu. Ya. Dan di sini kita tahu ada kerahiman Tuhan. Biarpun dosanya sebegitu besar, Daud minta diampuni, menyesal, Tuhan tidak menghukum sampai mati begitu ya. Tetapi ada akibat dosa yang Daud tanggung. Harus tanggung. Ya, itu otomatis. Ya, otomatis bukan karena Tuhan mengampuninya nggak penuh atau apa, tapi sebagai realitas. Ya. Maka seperti itu dalam sakramen tobat juga. Ketika orang mengaku dosa, karena setiap dosa memutuskan relasi dengan Allah. Apalagi itu dosa berat, menyangkut 10 perintah Allah. Seperti terpisah, dosa maut istilahnya kan. Dan dengan pengakuan dosa diampuni. Artinya relasi itu dikembalikan, tetapi denda dosa itu ada. Akibat dosa itu di dalam waktu itu ada. Entah itu, ya orang nama baik juga dan menderita ini dan itu dan sebagainya ya banyak. Dan ini juga dialami oleh Daud. Ada seperti itu. Maka tadi dikatakan pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Ya, akan ada gejolak-gejolak selalu akibat kedosaan itu. Bahkan istrimu akan diambil ya, dan tidur dengan saudaramu di siang hari. Ini terjadi kemudian bahkan dengan anaknya sendiri yang mengambil salah satu selir yang Absalom, ada ceritanya itu ya. Itu menunjukkan ada pertikaian, ada banyak hal yang tidak baik juga akhirnya di dalam keluarga Daud. Ya. Dan itu ya akibat seperti itu. Maka kita bisa memikirkan bahwa ya menjadi punya hikmat itu belajar dari sini. Setiap orang itu tidak luput dari godaan dan berdosa. Ya. Satu hal memang kita ada sakramen tobat,
untuk kita bisa menerima pengampunan dosa. Tetapi kita tahu ada akibat dosa, ya, hukuman dalam waktu itu yang orang pasti menjalaninya. Yang harus ditanggung ya, Romo, ya. Seperti kalau mungkin saya analogikan orang yang kena stroke, ya, mungkin dokter bisa menyelamatkan, tidak sampai fatal meninggal. Tetapi ada akibat-akibatnya. Mungkin jalannya sudah mulai lemah, yang cara bicaranya tidak lancar dan sebagainya. Ya. Nah, itu satu hal. Maka dari situ yang menyadari ini, akibat yang seperti itu, alangkah baiknya memikirkan bagaimana kita menghindari diri dari dosa. Ya, mencegah itu, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Dan salah satunya tentu sejak awal segera ditolak. Sejak awal ya segera dialihkan perhatiannya. Kalau dari awal Daud ya menolak itu ya segera itu terasa menyadari itu godaan. Ya segera mengalihkan perhatian, menolak ya. Kan tidak sampai kemudian dia bikin dosa yang lain dan dosa yang lain sampai membunuh sesamanya. Ya. Dan sangat penuh penyesalan yang begitu mendalam ya. Dan itu yang kita kiranya bisa petik dari manfaat ini, bagaimana bisa mencegah kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Ya, apalagi kita sudah sebagai orang Kristiani punya bekal lebih daripada Daud ya, dengan iman kita yang sudah mengenal Yesus lewat sakramen khususnya Ekaristi ya, dengan doa kita. Dan itu yang berguna supaya kita bisa lebih kuat di dalam menolak godaan. Kita tahu Yesus dalam Injil diceritakan digoda di padang gurun ya 3 kali dan selalu berhasil menolak dengan kutipan firman. Dikatakan seperti ini ya firman Tuhan, dan begitu terus dengan kesetiaan, pasti dengan hidup doa. Kiranya itu ya yang bisa menjadi inspirasi atau juga makin memahami pentingnya kitab suci untuk terus membantu kita kepada jalan keselamatan ya. Dan kita juga belajar dari pengalaman yang lampau bisa menjadi hikmat buat kita. Demikian, Audrey. Baik, Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita banyak belajar dari Daud dan Nabi Nathan. Dan semoga dengan inspirasi yang disampaikan oleh Romo membantu kita untuk menyadarkan bahwa coba deh kita berusaha untuk jangan berbuat dosa, karena satu dosa biasanya akan membawa ke dosa-dosa lain yang semakin lebih berat. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo. Kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi lanjutan. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan saran atau ada pertanyaan, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Francisca Audrey, kita akan lanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani dari Injil suci ya, Romo ya, dari menurut Markus. Nah, di sini ini juga satu bacaan yang sering kita dengar di mana Yesus meredakan badai di danau ya Romo ya. Nah, inspirasi rohani apa nih yang bisa kita dapatkan Romo? Baik Audrey. Ya, ini yang biasa kita sebut mukjizat gitu ya.
ada hal yang kemudian murid-murid dan tentu untuk kita semua melihat kuasa yang ada pada Yesus seperti tadi dikatakan di bagian akhir, siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. Tentu kejadian ini menunjukkan Yesus yang sungguh manusia, tetapi bukan hanya manusia. Ada kuasa adikodrati, kuasa Allah bahkan, ya. Karena buat orang Yahudi itu adalah kekuatan roh jahat dipahami pada saat itu, yang membuat ada angin taufan dan sebagainya begitu. Manusia tidak berdaya di situ. Ya. Dan dari pemahaman itu, ketika Yesus menghardik angin danau itu kemudian menjadi tenang sekali, dan di situ langsung murid-murid mengerti, dan mestinya kita juga mengerti, ia melebihi kuasa si jahat, dan itu hanya bisa dipunyai oleh Allah sendiri. Siapa orang ini? Karena dalam tahap ini, mereka masih sebetulnya mencari-cari tahu siapa Yesus. Mereka mencari Mesias, tetapi mereka masih menerka-nerka apakah ia ini orangnya atau bukan. Jadi dari berbagai tanda, penyembuhan-penyembuhan, dan kemudian ini terhadap alam, itu semua adalah tanda supaya kita sampai kepada iman bahwa ia adalah Mesias. Bahkan tidak hanya Mesias yang seperti mungkin dipikirkan manusia biasa, ia adalah Allah yang menjadi manusia sampai kepada iman itu, ya. Dan peristiwa ini tampak sekali dengan detail-detail yang diceritakan. Ada yang menjadi memang ikut dalam saksi peristiwa itu, dan dugaannya pasti Petrus. Karena Markus dikatakan menulis Injil banyak dari penuturan Petrus. Semacam sekretarisnya. Petrus menceritakan. Karena detail yang mana misalnya? Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Itu satu detail yang menarik. Sampai diceritakan seperti itu. Iya, betul. Ya, itu artinya orang yang hadir di dalam peristiwa itu. Sebenarnya kalau dibaca ini kan ada dalam Injil Sinoptik ya. Ya. Di yang lain-lain tuh nggak ada Ya, Romo, betul, ya. betul. Yang lain tidak ada. Ya. Dan ini sebagai orang yang memang di sini Markus, sekretarisnya Petrus bisa dikatakan begitu, ya. Dan Petrus dia menceritakan pengalaman sampai yang ada hal-hal detail itu, ya. Dan pengalamannya semua jelas. Dari segi pengalaman faktual, mereka ketakutan, seperti mau binasa, mau tenggelam. Loh, kok Tuhan enak-enak tidur ya? Ya, kok Tuhan tidur saja? Akhirnya mereka membangunkan, sedikit mungkin komplain ya, atau ya menyalahkan atau ya komplain, mengeluh. Tidak pedulikah engkau kita binasa? Ya. Kok nggak peduli? Ya. Tapi di situ rupanya sekali lagi, segala tulisan itu berguna untuk memberi hikmat, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman, dan mengundang kita, baik murid di sana dan maupun kita sekarang yang membaca, untuk makin bertambah imannya. Yaitu ketika Yesus bangun, menghardik, semua diam, ya. Tapi sebelum itu kan Yesus bilang juga, kenapa kamu tidak percaya ya? Kenapa kamu takut? Kamu begitu takut? Ya, takut karena kurang percaya. Kalau orang percaya tidak takut. Ya. Jangan takut. Ada Yesus di sini. Ombak bisa segede gunung gitu. Tapi ada Yesus, kita tidak binasa. Nah, itu kan orang yang percaya. Ya, nggak takut. Tapi mereka sampai membangunkan karena mereka takut karena kurang percaya. Suka di mobil kan ada tulisan yang
Jadi mirip-mirip yang komputer ada Intel Inside. Ya. Ya, Intel Inside. Nah, kalau komputer ada dulu stikernya Intel Inside, wah, ini kualitasnya bagus. Ya. Prosesornya first class. Nah, saya suka lihat tuh ada diplesetin di stiker mobil Jesus Inside. Nah, ya kan? Jadi kalau Yesus ada di mobil itu di dalam, aman. Tentu jadi dengan semacam ini ya, bisa menjadi semacam kayak sugesti buat kita ya, Romo ya, begitu ya. Tapi ya, jadi diterapkan di sini. Iya. Nah, waktu itu murid-murid ada Yesus di dalam perahu, tetapi kurang percaya, jadi cemas, ya kan? Padahal sebenarnya saya bisa membayangkan keadaan saat itu ya, Romo. Maksudnya gini, mereka itu kan murid-muridnya itu kan kebanyakan kan mereka nelayan. Pasti masalah badai itu kan sesuatu hal yang biasa ya, yang biasa mereka, dan danau itu kan mereka biasa juga mencari ikan di sana, begitu ya. Betul. Tapi mereka sampai ketakutan, itu kan berarti badainya tuh begitu luar biasa ya, Romo. Benar. Dan mungkin di antara rombongan ada yang bukan nelayan. Ada yang lain diajak ikut. Apalagi itu, ya kan? Tetapi, ya itu intinya itu. Karena kurang percaya, bimbang, jadi melihat itu semua takut. Takut. Nah, itu pengalaman faktual. Mereka tahu, dan lagi gunanya bukan hanya tahu cerita hebat, sudah. Ya, tetapi kemudian tentu itu mendidik kita dalam keselamatan. Artinya apa pesannya? Tentu diaplikasikan itu bisa menjadi satu cerita perumpamaan bahkan untuk hidup kita. Gambaran, karena kita juga ada di dalam perahu. Perahu, entah itu perahu hidupku sendiri di dalam diriku, perahu di dalam keluarga. Ya kan? Sebuah perahu di dalam sebuah komunitas, ya. Organisasi, perusahaan, ya, itu kan kita masing-masing punya perahunya. Dan pasti kita mengalami ada momen-momen seperti yang menakutkan. Seperti diterpa ini, terpa itu, dan kita mau binasa. Habis. Dan ketika orang bisa mengalami ketakutan yang begitu hebat, bisa sampai stres, atau bahkan gangguan jiwa, atau bahkan ada yang memutuskan mengakhiri hidupnya. Ya, bahkan Romo, kalau kita baca berita, kadang-kadang misalnya kayak kemarin kayak COVID ya, itu kan juga banyak orang yang karena ketakutan, mereka bukan yang meninggal karena COVID, tapi karena ketakutannya itu yang membuat mereka jadi mati gitu ya, Romo ya. Ada yang bisa dikatakan seperti itu. Ketakutan yang membunuh bahkan ya. Seperti itu. Sebagian meninggal lebih karena ketakutan. Iya, betul. Ya. Dan di situ kita sadar bahwa jiwa yang punya kekuatan itu kan aset. Ya. Dan bagaimana kita bisa hidup itu punya kekuatan yang besar. Jadi diterpa macam-macam badai, ya, tetap tenang, dan itu menunjukkan kekuatan dari orang itu. Dan di sini kita bisa lihat, renungkan, itulah iman. Kata Rasul Yohanes, inilah kekuatan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, siapa yang mengalahkan dunia? Iman, orang yang punya iman kepada Tuhan. Dan Tuhan ada di sini bersama kita. Jangan takut. Senantiasa kata itu, jangan takut, ini aku. Itu dikatakan sebetulnya kalimat yang paling banyak di dalam kitab suci. Dari sabda Tuhan kepada kita. Ya, bukan harus ini, harus itu, dan sebagainya. Ya, jangan ini, jangan itu, tapi jangan takut, bukan dalam arti yang moral-moral itu. Ya, dan begitu. Kita di sini belajar bagaimana bisa kemudian punya iman yang kuat, sehingga saat kita mengalami seperti itu, badai yang hitung-hitungannya tampaknya bisa membuat kita habis binasa, tetapi tetap tenang, karena Yesus ada bersama dengan kita. Karena Dia Immanuel yang menyertai kita. Ya. Dan kekuatan ini kan hebat ya,
Ya. Hebat bisa mengatasi orang, tidak jatuh dalam seperti tadi stres atau bahkan Membunuh, keputusasaan seperti itu yang terjadi kadang sayangnya di sana sini, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa menjadi percaya kepada Tuhan itu tentu seperti bagian bacaan pertama tadi, membantu kita untuk jalan benar, untuk selalu bisa mengalahkan godaan. Tetapi iman juga bermanfaat buat kita, memberi kekuatan terhadap hal-hal pengalaman hidup yang bisa tampaknya mencemaskan, menakutkan itu, dan kita punya kekuatan untuk tetap tenang, dan bersama Tuhan pasti akan bisa diselesaikan, diatasi, dan keadaan kembali tenang. Demikian, ya. Semoga itu yang bisa menjadi inspirasi utama dari bacaan Injil, ya. Iman yang menenangkan kita, ya. Seperti itu. Ya, baik Romo. Romo mungkin bisa diberikan satu kesimpulan, jadi benang merah dari kitab kedua Samuel dengan dari Markus, Romo. Ya, seperti tadi saya kutip mengacu kepada manfaat kitab suci, ya, untuk mendidik orang di dalam jalan keselamatan oleh iman. Dari kedua bacaan kita bisa lihat benang merah seperti itu. Kalau kita punya iman, kita bisa lebih menolak godaan, supaya hidup kita benar, di jalan yang benar, tidak jatuh di dalam kedosaan yang bisa membuat hidup kita menderita, bahkan sengsara, ya. Dan iman yang sama itu juga memberi kita kekuatan untuk bisa mengatasi segala hal-hal yang tampaknya menakutkan, mencemaskan, supaya kita bisa tetap tenang, dan pada waktunya dengan bantuan Tuhan, keadaan bisa diatasi, dan kita menemukan ketenangan kembali. Demikian. Baik, Romo Budi, terima kasih atas inspirasi untuk edisi hari ini yang sangat luar biasa ya Romo ya, di mana kita diyakinkan bahwa Yesus itu selalu beserta kita ya. Sekarang dituntut atau diminta peran aktif dari kita untuk kita percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kita dan akan selalu membantu kita dalam menghadapi badai maupun dalam membantu kita juga dalam supaya kita berjalan lurus begitu ya Romo ya. Betul. Betul. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian untuk permenungan kita untuk hari ini, dan kita akan tutup untuk edisi hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Budi. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan kami, kekuasaan-Mu tampak saat Engkau menghardik air danau yang sedang mengamuk. Sudilah Engkau menghardik pula semua yang dapat menjauhkan kami daripadamu dan dari sesama, sehingga kami mengalami ketenangan yang berasal dari-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat, serta penyembuh luka kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita pada hari ini. Dan Romo Yohanes Budi Raharjo dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selamat berbagi kasih dan tetap selalu mengimani bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Sampai jumpa.